Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya Anda semua tetap dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan Anda semua selalu sehat, dan kita semua boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Masih di dalam program yang Anda nanti-nantikan, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Saya akan sambut narasumber kita, yaitu Kuden. Welcome, Kuden. Sama-sama, Mas Roy. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam acara podcast kita hari ini. Dan setiap kali kalau kita ada di momen-momen podcast ini, seperti ada satu dorongan energi yang sangat positif yang itu berguna karena itu yang membuat kalau kita di rapid antigen tuh negatif atau di swab ya. Karena kita selalu bersemangat, hati yang gembira gitu ya. Betul. Adalah obat yang manjur. Ya. Vaksin yang manjur tadi katanya Kuden. Vaksin yang manjur. Dan hari ini adalah edisi yang spesial Kuden ya. Edisi yang spesial, kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan orang mati. Ya. Ini memang nanti agak nyerempet-nyerempet ke akhir zaman ya. Karena nanti setelah ini kita bakal bikin seri yang baru ya. Bagaimana kita berbicara tentang akhir zaman. Nah, teman-teman jangan lupa ya, selalu nantikan. Tidak lama lagi kita akan buat Kingdom Insight, kita akan buat program podcast tentang akhir zaman ya. Karena kami selalu ingin memberi His gift for you. Selalu ingin memberi hadiah yang baru dari Sang Raja. Saya ingin membaca satu perikop ya, yang saya potong kemudian ya, tentang kebangkitan Kristus dan orang mati ini. Di mana waktu itu Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19, dan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita juga adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, kemudian pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah, apakah Yesus itu benar-benar bangkit? Bagaimana dengan teori-teori yang selama ini beredar begitu ya, yang menyatakan bahwa teori konspirasi bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, bahwa Yesus itu tidak bangkit, bahwa yang disalib itu orang lain, dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang membuat kita juga ragu. Kebenaran akan kebangkitan ini sentral, selain daripada kematian. Kematiannya itu untuk membayar semua dosa dan pemberontakan. Kebangkitannya itu adalah merupakan kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dosa. Dan kemenangan yang juga merupakan pengharapan ke depan. Karena ini kan momen kebangkitan ini ya. Kita bicara ini kan momen kebangkitan ya. Pesah ya, setelah Pesah. Jadi saya percaya dengan the power of resurrection, bahwa ada kuasa, dan Yesus sendiri juga mengatakan demikian. Ya kan? Nah, memang ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Yesus itu nggak bangkit. Ada yang berkata begini, tapi itu tercatat kan di dalam Injil ya. Jadi orang-orang Farisi pada waktu itu berkata, sebarkan, bahkan ngasih duit kepada beberapa orang untuk menutup kenyataan ini, fakta ini, fakta kebangkitan. Katakan bahwa murid-muridnya mencuri mayatnya. Jadi coba bayangkan ya, Roy. Dunia di mana dulu Tuhan ada adalah dunia Romawi kan, maksudnya dunia di mana Imperium Romawi itu berkuasa, dan Alkitab juga mencatat, sejarah juga mencatat bahwa Yesus ini kan dianggap tokoh yang sangat kontroversial ya, sehingga kemudian kematiannya itu juga harus betul-betul dijaga, karena memang ketika dia hidup dia berulang-ulang ngomong bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga, aku akan bangkit, Nah itu mereka ingin pastikan orang Farisi bahwa dia mati dan dia tidak pernah bangkit lagi. Nah dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa dia pembohong. Dia pembohong. Nah kalau dia pembohong, semua ajarannya tidak ada gunanya. Nah itu yang mereka ingin lakukan. Nah itu sebabnya
Coba dia mati, kuburannya nggak kayak kuburan di Kembang Kuning, di Yellow Flower ya. Kuburannya adalah kuburan goa batu yang kemudian ditutup. Saya pernah ke Israel dan menyaksikan sendiri kurang lebih kira-kira kuburan yang kayak gitu tuh seperti apa. Dan di depan pintu kuburannya memang ada batu yang mungkin tebalnya itu lebih tebal dari segini. Ya? Iya, dan gede. Dan coba menurut saya kalau murid-murid mencuri tubuh Kristus yang mati itu sangat tidak masuk akal. Dan itu pun disegel Gordon ya. Disegel, dijaga tentara, dijaga tentara. Iya. Dijaga tentara kan lalu mereka baru aja shock. Orang yang paling mereka kagumi, yang mereka ikuti Tuhan mereka mati, shock kan gitu loh. Dan bukan hanya itu, Alkitab juga mencatat mereka ketakutan loh. Bayangkan orang yang shock, orang yang ketakutan, lalu kemudian kacau banget kan pada waktu itu ya. Dan ditambah dengan situasi dijaga tentara, nggulingkan batu segitu gedenya, ngambil mayatnya, nyembunyiin mayatnya. Wow, Superman itu bisa mungkin. Ya. Nggak tahu Spider-Man ya. Batman mungkin bisa lah ya. Anyway, jadi itu teori yang sangat tidak masuk akal. Teori yang sangat tidak masuk akal. Saya percaya dengan sepenuhnya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan Alkitab, Paulus bilang gini, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena tidak ada kemenangan di situ. Ya kan? Gitu loh. Nah, dia katakan, kamu masih hidup dalam dosamu. Makanya saya bilang kebangkitan itu adalah merupakan sebuah momen di mana itu menyatakan kebenaran kita, kemenangan yang sejati, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan atas dosa nomor 1 dan menghapus semua dosa-dosa kita. Dosa kita dibayar oleh kematiannya, ya kan? Darahnya itu menghancurkan natur dosa dikatakan. Tapi ada kebiasaan dosa dalam diri kita. Masih kita dulu itu bertahun-tahun hidup dalam dosa itu jadi habitual sin. Kita perlu kuasa kebangkitan untuk kita menang, dan itu akan membawa diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Anyway, kita kembali kepada tadi pertanyaan apakah Yesus benar-benar bangkit? Benar-benar bangkit. Betul. Ya, jadi teori konspirasi sudahlah, tidak usah bingung dengan hal itu. Itu sudah jelas nggak masuk akal, ya kan? Tapi betul. Yang jelas saja sampai hari ini kuburnya kosong. Di mana ada kubur Kristus? Ada teori-teori konspirasi lain yang mengatakan dia dikubur di sini, di sana, dan tapi itu nggak terbukti. Ya, kuburnya kosong. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali dalam beberapa event. Ya kan? Selama 40 hari dia ada di muka bumi ini. Bangkit, dia menyatakan dirinya. Dia bertemu dengan 2 murid di Emmaus. Dia menampakkan dirinya kepada wanita-wanita yang datang di kubur, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain dikatakan. Dia menampakkan dirinya. Dia bertemu dengan Petrus. Dia bertemu dengan murid-murid yang Thomas dan teman-teman yang lagi kumpul ketakutan yang tadi saya bilang itu. Tiba-tiba Yesus muncul masuk, ya, ada di tengah-tengah mereka. Sampai mereka ketakutan, dipikirnya hantu. Ya kan? Lalu aku nggak percaya, katanya Thomas. Coba tunjukkan kalau kamu, dan dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Betul, Jadi, nah itu pun nanti ada juga konspirasi lain yang aneh-aneh ya di situ ya. Lalu kemudian fakta kenaikan Yesus di sorga yang disaksikan kurang lebih 500 orang. Betul. Gimana kita bisa memanipulasi 500 orang? Come on, ya kita nggak bisa kasih mereka duit satu-satu kan? Ini emangnya demo kan gitu. Ya 500 orang lebih menyaksikan. Lalu kemudian juga ini yang paling gila ya. Coba bayangkan, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kalau dia tidak menyatakan diri kepada murid-muridnya setelah itu dianiaya habis-habisan. Gereja mula-mula dianiaya habis-habisan. Ada satu cerita yang nyimpang dikit ini ya, tapi cerita ini inspirational banget ya. Yaitu ketika Polikarpus ditangkap, mungkin usianya sudah 80-an lebih, dia sudah sangat tua, dan mati-matian dia tidak mau menyangkal Tuhannya. Ya, sampai yang paling akhir komandan itu sangat menghormati Polikarpus karena dia tahu Polikarpus orang baik. Ya kan? Lalu dia bilang gini aja deh, Pak Pendeta, gitu, pakai bahasa sekarang nih ya. Saya bilang begini, Yesus bukan Tuhan. Nah, Bapak cuma perlu mantuk-mantuk. Saya anggap itu Bapak sudah benar. Sehingga tidak perlu dihukum, karena dihukumnya dibakar hidup-hidup. Dia bilang enggak. Sekian tahun saya mengikut dia tidak pernah mengecewakan saya. Saya nggak mau mengecewakan dia. Dan dia dibakar
Nah, ketika dia dibakar, ya ini sejarah ya, disaksikan begitu banyak orang, termasuk tentara-tentara Romawi menyaksikan. Maka dikatakan pada waktu itu, keluar bau yang sangat harum dari tubuh yang terbakar itu. Dan Polikarpus tidak teriak-teriak, tidak ketakutan, dia menyembah Tuhan. Ketika api mulai menjalar, bahkan konon dia tidak mau diikat. Ya. Dan ada tentara-tentara yang bilang begini, kalau ada orang yang begitu gila sama Tuhannya, model kayak ini saya pakai bahasa sederhana dan bahasa sehari-hari ya. Bahasa sehari-hari. Dia bilang ini, pasti Tuhannya Tuhan yang luar biasa. Iya. Kalau Yesus nggak bangkit, ya kalau Yesus tidak bangkit, nggak akan lama kok kekristenan itu. Iya. Ya, pengikut sang jalan seringkali dibilang the way, ya, the follower, the way itu ya, nggak akan lama. Dan tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi pengikutnya. Tapi hari ini kita melihat ya salah satu kepercayaan terbesar di dunia ya. Iya. Dan bagaimana sampai hari ini gereja masih ada. Itu jadi, menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit ya, betul, dan hidup bagi kita Ya, semuanya. itu fakta ya. Iya. Nah, Guden, kalau begitu, kalau memang Yesus itu hidup dan bangkit, nah sekarang kita akan mencoba untuk membicarakan apa kaitannya dengan kebangkitan orang mati. Karena seringkali yang paling ditakutkan oleh manusia itu adalah kematian. Selain disuruh berbicara di depan umum. Ini kalau saya bilang sama mahasiswa saya. Tapi jangan salah loh. Ada juga orang yang suka berbicara di depan umum. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau kita mau kasih dia mikrofon kita harus hati-hati. Ya. Malah nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Anyway, kalau kita lihat di Alkitab ya, bahwa Yesus bukan yang pertama bangkit dari kematian. Ya, bedanya hanya Yesus bangkit dari kematian, 40 hari dia berkeliling, mengajarkan tentang kerajaan, dan setelah itu dia naik ke surga. Iya. Ya, jadi dia tidak mati lagi. Nah, tapi di Alkitab tercatat ya beberapa peristiwa ada orang-orang yang bangkit dari kematian. Memang mati dan kemudian bangkit. Begitu ya. Bahkan di zaman modern ini pun ada kesaksian-kesaksian kan yang kita tahu. Ya itu ada gitu. Ya, sebagai contoh saya mencatat ya. Ada anak yang dari anak perempuan Sunem. Anak perempuan Sunem, betul. Ya, yang dia lagi main-main tiba-tiba dia demam dan boom, mati. Dia mati dan Elia bilang aku akan membangkitkan dia. Iya. Ya, lalu kemudian Lazarus sudah berbau katanya, sudah 4 hari. Ya betul. Ya kan? 4 hari lalu mati dan dalam kubur. Betul. Lalu Yesus panggil dia keluar. Lazarus, keluar. Dan Lazarus mungkin keluarnya gini. Ya, karena dia dibungkus kain kapan. Gitu ya. Iya. Jadi itu bukan pocong, ya. Dia keluar, lepaskan kain kapannya. Ya kan? Lalu kemudian anak kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat yang ketika mereka kepala rumah ibadat datang berdoalah untuk anakku, dia sedang sakit. Tapi ketika mereka sampai, mereka seluruh orang bilang tidak ada gunanya lagi kamu datang, dia sudah mati. Yesus bilang diamlah. Ya, lalu dia bilang talitakum, ya kan? Dan dia bangkit. Lalu ada satu lagi, anak muda dinain. Anak muda dinain, ya, anak ibunya, anak tunggal seorang laki-laki dikatakan. Dan mereka menangis membawa mayat itu, ibunya kehilangan pengharapan, merasa masa depan suram, bertemu dengan Yesus bangkitkan dia. Dia bangkit dari kematian. Dan tentu saja Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kalau saya boleh ngomong, kenapa kita nggak perlu takut dengan kematian? Iya. Karena kita mati untuk bangkit. Dan bedanya dari contoh-contoh itu tadi adalah bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus dia akan bangkit dan hidup kekal. Gitu ya. Walaupun akan mati lagi. Walaupun secara fisik setelah dia bangkit dia mati lagi, tapi kemudian nanti akan ada kebangkitan yang kekal. Iya, ya. Kan gini, kan kita mati, kita ada di Firdaus. Betul. Firdaus adalah tempat menunggu. Menunggu apa? Menunggu Tuhan datang. Karena ketika Tuhan datang, kita akan dibangkit. Orang yang mati di dalam Kristus, dia akan bangkit terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita yang hidup menyusul dia, bertemu di awan-awan. Tesalonika kan bilangnya begitu. Ya kan? Bertemu dengan dia di awan-awan. Ya, di mana kita kemudian ada di dalam pesta
kawin anak domba. Pernikahan anak domba. Nah, nanti di akhir daripada 2 kali 3,5 masa itu kita akan turun kembali bersama-sama dengan dia untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Wah, ini kita sudah ngasih prolognya pembicaraan. kita kasih teaser ya. Oke. Tentu menarik, ini tentu menarik teman-teman ya. Jangan lupakan bahwa akan ada podcast tentang akhir zaman yang membahas tentang kisah-kisah di akhir zaman ini. Ya. Kebenaran ya. bukan cerita. Iya, ini kebenaran. Oke. Nah, dan saya penasaran ya, kalau memang ada kebangkitan orang mati, itu nanti wujudnya seperti apa? Apakah seperti kita yang sekarang ini atau seperti apa kira-kira ya? Kita tadi ayat yang dibaca di depan ya. Coba kita lanjutkan ya. Kan di 1 Korintus 15 ayat 15 itu kan dikatakan, tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Iya. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ya, lalu ayat yang ke-40. Loncat ke ayat yang ke-40 Itu ayat yang itu 1 Korintus 15 ayat 35 tadi ya, lompat ke ayat yang ke-40. Ada tubuh sorgawi, ada pula tubuh duniawi. Nah, ini tubuh duniawi. Ini tubuh duniawi. Daging kita yang sekarang ini. Ya. Flesh ini ya bahasa Inggrisnya. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi, tubuh duniawi, tubuh sorgawi. Berarti ada 2 model tubuh yang berbeda. Ya. Tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya kan? Ayat yang ke-42, lompat lagi ya. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dalam kekekalan. Jadi sekali kita bangkit, kita akan kekal selama-lamanya. Iya. Nah, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ini menunjukkan kualitas tubuhnya beda banget. Bukan dengan tubuh kita yang sekarang ini. Iya, tubuh kita sekarang ini itu ada umurnya, ada expirednya. Ya kan? Makanya seringkali kita ketemu orang tua, opa nih udah enggak kayak dulu lagi. Makin lama fungsinya makin melemah, Guden. Iya, Rasul Paulus pun berkata, tubuh manusia duniawi kami ini makin manusia lemah. Manusia lahiriah kami. Tapi manusia batiniahnya makin kuat. Become stronger and stronger. Kan dikatakan yang di dalam dan yang di luar. Ya. Lalu dikatakan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi kita nanti ketika kita dibangkitkan, ketika kita bertemu dengan dia di awan-awan, kita pakai tubuh kemuliaan, kita pakai tubuh sorgawi kita. Tubuh yang persis sama seperti yang dipakai Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Itulah wujudnya nanti kebangkitan orang mati. Ada orang yang guyonan, kita belum tahu sih kebenarannya. Alkitab cuma mencatat begini, ketika Yesus pakai tubuh kemuliaan, dia bisa makan nggak? Bisa. Iya. Bisa. Ketika dia masuk rumah itu dia bilang, ada makanan nggak? Iya. Ya, ketika dia bertemu dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea, hey, anak-anak, hey guys, dia bilang, do you have some breakfast? Ya, lalu kalau saya ini memang agak sedikit liar imajinasi ini ya. Saya bayangkan ikan bakar terenak di seluruh alam semesta ini yang Tuhan Yesus bikin itu. Dan itu enggak dibikin lagi. Hanya 1 kali. Itu hanya 1 kali murid-muridnya yang di tepi Danau Galilea itu. Yang menikmati. Iya, itu saya pengen ada di momen itu. Ngincipi ikan bakarnya Tuhan yang masak, bayangin. Pasti lebih jago dari Gordon Ramsay ya ikannya. Dari chef yang terkenal dari di dunia. Chef yang terkenal di dunia itu. Dia bikin ikan. Mereka makan, wow. Tapi momennya memang sakral banget ya waktu itu ya. Ya. Nah jadi kira-kira ada orang nanya saya, ini nyimpang dikit ya Roy. Kira-kira kita kalau pakai tubuh kemuliaan tuh, tubuh sorgawi itu masih bisa makan nggak? Pak Daniel, bisa. Sebagaimana Yesus, saya rasa bisa. Sesuai dengan ayat itu ya. Ini tafsiran dari ayat itu. Artinya gini, kita bisa makan duren. Tanpa kita harus takut nanti gulanya kolesterol naik. Nanti kolesterolnya naik. Tapi pola pikirnya kan sudah sorgawi. Sudah enggak lagi duniawi pikirannya. Tapi saya percaya salah satu buah yang ada di sorga adalah buah duren. Oke. Nah, Gorden, kapan kebangkitan orang mati itu terjadi? Sementara Paulus sendiri sempat mengatakan bahwa
Yesus itu adalah sebagai yang sulung. Betul. Dibangkitkan. Dia memberikan pengharapan. Betul, sebagaimana dia dibangkitkan, kita akan dibangkitkan. Karena dia yang pertama. Dia buah sulung. Akan ada yang lain yang mengikuti. Nah, kita yang percaya ini kapan? Kapan kita dibangkitkan? Oke. Kalau kita mati. Ya. Jadi orang yang sudah mati sebelum Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, dia dibangkitkan. Jadi ketika Tuhan datang kembali di atas awan-awan, maka orang-orang dan kemudian kita kan akan menyusul. Ya kita diubahkan ketika kita menyusul. Kita yang belum meninggal akan diubahkan. Kita akan diubahkan dengan seketika kan. Sekejap mata dikatakan. Ya kita nggak mungkin ada di surga dalam tanda kutip ya. Jadi ini di awan-awan. Di awan-awan itu kan istilah ya. Itu tidak literally ya. Ya intinya kita bersama dengan dia. Kita nggak mungkin pakai tubuh jasmani ini. Tubuh daging ini ya. Nggak bisa. Gitu loh. Jadi ini akan dalam sekejap diubahkan. Nah, ada orang-orang yang tidak mengalami kematian, kata Tuhan. Ada nggak di Alkitab orang-orang yang tidak mengalami kematian? Contohnya ada. Henok, betul. Ya, Elia. Ah, dua contoh cukup lah. Ada nggak yang kita nggak tahu misteri? Ya kan? Ada hamba Tuhan katanya yang hilang, diangkat. Ya, kita nggak tahu, gitu loh. Ghosting. Kalau itu lain. Kalau ghosting nggak bagus ya. Ghosty korbannya ya. Pelakunya apa tuh? Ghoster. Anyway, jadi nanti kita akan datang kembali sudah dengan tubuh kemuliaan. Dalam kerajaan 1000 tahun kita memerintah. Dan ya sekalipun dunia ini masih seperti dipercaya ya, masih seperti dunia sekarang ini. Tapi kita yang punya tubuh mulia ini, wah kita bisa berpindah. Kita naik TWA, traveling with angel. Langsung gitu ya. Iya, seperti Filipus. Filipus kan dalam kitab Kisah Para Rasul pernah mengalami itu. Bahwa waktu dia selesai membaptis sida-sida, dia dibawa ke mana itu? Samaria ya. Dia tiba-tiba dia ada di situ. Dan Alkitab bilang dalam sekejap mata. Sekejap mata. Jadi gini ya langsung pindah. Berubah jadi tubuh kemuliaan. Jadi kita lagi gini, wah kita masih podcast di New York. Di New York. Kita tinggal kita sampai di New York. Langsung. Itu fase yang pertama Goden. Ada nggak lagi selain ketika Yesus datang di atas awan-awan. Kemudian dia membangkitkan setelah orang itu mati. Mereka yang mati di luar Tuhan akan dibangkitkan, tapi ya untuk dihukum. Bukan pada momen itu tapi ya. Tidak pada momen. Maksudnya gimana? Bukan pada momen rapture itu. Bukan ya. Tidak. Itu pada momen yang lain berarti. Pada momen yang sebelum Bema, sebelum tahta putih, sebelum penghakiman terakhir gitu ya. Ya betul. Itu orang-orang yang tidak dibangkitkan. Mereka akan bangkit dari kematian, tapi untuk dihakimi neraka kekal. Iya betul. Neraka kekal. Iya. Akan terjadi pemisahan kata firman Tuhan kan. Domba, kambing dipisahkan, ikan yang baik ikan yang baik kan. Lalu kemudian gandum dengan lalang. Nah itu pemisahan-pemisahan. Jadi implikasinya bagi kita sebagai orang-orang percaya bagaimana Koden? Kita tutup dengan 2 ayat Yohanes 14 ya, ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nggak akan keleleran, istilahnya gitu. Ya, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi apa implikasinya? Implikasinya adalah bahwa kepada kita semua disediakan sebuah masa depan yang wow. Dan kita nggak perlu takut dengan kematian. Tidak perlu takut dengan kematian. Iya. Jadi kalau memang kita harus mati ya sudah. Iya. Ya, karena kita tahu bahwa tutup mata di dunia, buka mata di bersama dengan Tuhan. Iya. Ya, buka mata di Firdaus kalau dia belum datang. Amin. Tapi kalau dia datang, kita ini diubahkan. Boom. Iya. Luar biasa. Kemuliaan. Jadi either kita mati ataupun tidak, semuanya sama-sama oke. Iya. Very okay. Itulah pengharapan very kita excellent. dalam Tuhan. Yes. Yang sangat luar biasa. Ya. Itu dia. Bisa nggak Goden tutup dalam doa kepada kita semua supaya kita bisa memaknai semuanya ini. Bahwa kita tidak perlu takut dengan kematian dan ada masa depan yang kekal yang Tuhan sudah
sediakan karena dengan di baik. ayat yang lanjutkan sedikit ini. Semua. Di ayat yang ketiga Yohanes 14 tadi ya, dikatakan dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, tadi kita sudah singgung, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Ya, ini saya sering kali bilang ini ayat romantis, Koden. Romantis. Iya. Kamu akan romantis. Bersama-sama dengan aku selama. Sebagai mempelainya kita ya. Jadi yang mempelainya. Dulu saya kalau membaca komiknya Hans Christian Andersen itu selalu diakhiri dengan dan mereka berbahagia selama-lamanya. Happy ending ya. Happily ever after. Ya. Happy ending. Happy ending. Itulah nasib kita semua. Amin. Di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur hari ini kami memiliki jaminan kehidupan kekal oleh karena Kristus yang datang ke dunia ini mati bagi kami dan juga bangkit bagi kami, memberikan pengharapan kepada kami semua. Tuhan tolong karenanya kami boleh menghargai kehidupan kami, kehidupan yang berdedikasi, kehidupan yang diserahkan, kehidupan yang ada dalam ketundukan total akan kehendak daripada Bapa sendiri. Kami mengucap syukur untuk semua janji-janji yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, untuk masa depan yang cerah, masa depan yang hebat, masa depan yang terberkati, masa depan yang penuh keajaiban dan mulia bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, biar kiranya di dalam dan lewat kehidupan kami, Engkau senantiasa dipermuliakan, dan biarlah kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh kemenangan. Oleh karena kuasa kebangkitan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Koden untuk waktunya. Puji Tuhan. Pembicaraan yang sangat memberkati sekali. Demikian rekan-rekan pembicaraan singkat kita tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati. Karena itu berbahagialah kita sebagai orang percaya, karena iman kita tidak sia-sia. Karena itu sekali lagi selalu nantikan program Kingdom Insight, dan jangan lupa ini bocoran lagi, jangan lupa kita akan bikin Kingdom Insight podcast seri akhir zaman, dan selalu nantikan karena pasti ada hal-hal yang menarik dan menjadi berkat bagi kita semuanya, because His gift for you. Amen.